Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengumpulkan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang disusun oleh saya sendiri, Hanif Iksan Al-Hafid, dengan NPM 21131911013 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A1 di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Untuk yang pertama kalinya, saya akan menjelaskan konsep dasar dan pengertian dari manajemen proyek sistem informasi, bisa disingkat dengan MPSI. Manajemen proyek sistem informasi merupakan susunan langkah-langkah yang diperlukan dalam sebuah proyek yang bertujuan untuk penyelesaian sebuah proyek. Manajemen proyek sistem informasi merupakan kerangka kerja utama sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dari sebuah proyek. MPSI juga memberikan informasi yang diperlukan dalam memantau dan mengendalikan proyek. Sebuah sistem informasi manajemen proyek dapat menjadi kerangka kerja untuk memandu dari kemajuan sebuah proyek dan membantu untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Dalam MPSI terdapat berbagai informasi yang lebih akurat dan relevan untuk tim manajemen dengan estimasi kerangka waktu yang juga sangat diperlukan. Informasi seperti ini akan sangat membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Penerapan utama manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama itu basis data risiko proyek. Setiap risiko perlu adanya data tentang perkiraan probabilitas, preventif atau tindakan korektif, data aktual, kejadian dan efektivitas tindakan. Data tentang risiko yang berbeda-beda pada proyek yang sudah selesai secara tersistematis akan segera dikumpulkan dan disimpan ke dalam database. Sehingga pada saat terdapat proyek-proyek baru, maka tim manajemen akan bisa mendapatkan keuntungan dengan data yang sudah dikumpulkan. Penerapan seperti ini akan bekerja dengan sangat baik terhadap proyek-proyek yang telah menemukan adanya kemungkinan risiko yang sama. Basis data paket pekerjaan proyek. Dalam pekerjaan biasanya berisi tentang deskripsi dan spesifikasi, hasil estimasi usaha sesuai perubahan klaim usaha yang sebenarnya. Sama halnya dengan database risiko, database paket pekerjaan juga menyimpan data aktual proyek yang sudah selesai dikerjakan. Basis data perubahan dan klaim proyek. Penerapan ketiga dari MPSI adalah database yang berisi tentang segala perubahan permintaan dan perintah perubahan serta klaim yang tidak secara langsung sesuai dengan pekerjaan masing-masing, namun terdapat hubungannya dengan hasil proyek. Manfaat manajemen proyek sistem informasi. MPSI memungkinkan bagi tim proyek untuk menunjukkan berbagai hal seperti waktu, uang, sumber daya, dan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan alasan mengapa hal ini bisa sampai terjadi. Tim manajemen proyek juga harus bisa melacak status dari setiap bagian dari proyek yang untuk menilai pekerjaan mana saja yang sudah selesai dan mana saja pekerjaan yang masih harus dikerjakan. Pada saat informasi ini sudah tersedia, maka tim proyek akan dapat mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melihat bahwa setiap bagian dari proyek memang akan memberi kontribusi bagi keberhasilan proyek. Selain itu juga MPSI sangat membantu para pemimpin proyek dalam menilai dampak pada proyek dari resiko masa depan yang akan disebabkan oleh waktu dan biaya yang berlebihan. Dan juga untuk memastikan bahwa kualitas proyek sama sekali tidak buruk. Hal ini akan sangat membantu bagi tim untuk memahami bagian-bagian dari proyek mana saja yang membutuhkan revisi pedoman dan bagaimana cara mereka untuk melaksanakannya. Faktor-faktor keberhasilan manajemen proyek sistem informasi. Dukungan dari manajemen tingkat atas. Karena bekerja dengan sistem bertingkat, yaitu koordinasi dari bagian atas dan bawah,
maka sangat penting tentang apa yang bisa dilakukan dan harus didukung penuh oleh atasan. Hal ini menjadi suatu keharusan mutlak untuk keberhasilan dari manajemen proyek. Dukungan yang dimaksud pun tidak hanya sekali, melainkan harus teratur dan sistematis. Artinya, terdapat timbal balik maupun tanggapan dari pihak manajemen atas terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh manajemen bawah. Misalnya, mengadakan pertemuan tim untuk membahas tentang manajemen proyek sistem informasi yang sedang dikerjakan. Quality control. Tim manajemen sistem informasi harus mengatur dan menerapkan kriteria kualitas yang lebih ketat secara berkala oleh manajer proyek yang berpengalaman dari apa yang harus masuk ke dalamnya dan apa saja yang tidak cocok. Dalam kasus sistem pencarian teks lengkap, menghitung jumlah download oleh pengguna yang berbeda per entry bisa saja menjadi sebuah indikator yang terbaik dari relevansi. Kriteria numerik lainnya untuk fungsi pencarian bisa menjadi volume dari setiap entry. Dalam hal proyek yang sesuai, paket pekerjaan, nilai resiko, klaim, dan lain-lain. Pembaharuan rutin dan sering. Informasi yang sudah tersimpan harus terlalu up to date dan jelas yang akan semakin meningkatkan daya tarik dan dari keseluruhan sistem. Cukup mudah untuk digunakan. Seluruh sistem harus mudah digunakan dalam hal mendownload dan mengirimkan informasi. Selain itu, akses kepada sistem juga harus mudah mungkin, sehingga segala informasi yang telah ada dapat dimanfaatkan dengan sangat baik. Yang terakhir yaitu penghargaan untuk setiap kontribusi. Imbalan atau insentif bagi setiap kontribusi untuk manajemen proyek sistem informasi adalah sebagai salah satu cara lain dalam meningkatkan nilai lebih dari kualitas sebuah proyek. Lalu proses manajemen proyek. Yang pertama itu proyek inisiasi. Tahapan manajemen proyek yang pertama adalah fase inisiasi, yaitu ketika Anda harus membuktikan bahwa proyek tersebut memiliki value yang layak untuk dijalankan. Tahap ini biasanya akan dimulai dengan pembuatan dokumen bisnis case yang berisi penjelasan akan kebutuhan proyek serta perkiraan potensi keuntungan finansial. Untuk membuat dokumen tersebut, manajer proyek akan mengumpulkan beragam informasi mulai dari manfaat proyek, kerugian, biaya, serta risiko yang mungkin akan muncul. Dengan demikian, proyek dapat menilai apakah layak untuk dijalankan dalam waktu dan biaya yang wajar dan normal. Lalu, yang kedua ada project planning. Setelah proyek disetujui dan dijalankan, maka tahapan manajemen proyek yang kedua adalah project planning atau perencanaan. Fase ini dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan manajemen proyek dan memiliki fokus pada pengembalian roadmap untuk diikuti semua anggota tim. Project planning dapat dimulai dengan menentukan goals bisnis yang ingin dicapai. Salah satu metode populer yang sering digunakan untuk menentukan tujuan bisnis adalah metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Metode ini dapat membantu Anda untuk menentukan tujuan bisnis agar sesuai dengan 5 kriteria di dalamnya. Dengan demikian, Anda dapat membuat goals secara spesifik serta memungkinkan untuk dapat dicapai. Yang ketiga ada project eksekusi. Tahapan manajemen proyek yang selanjutnya adalah project eksekusi, di mana produk yang dikelola dalam proyek akan dikembangkan dan diselesaikan. Selama tahapan ini, manajer proyek akan mengalokasikan kembali sumber daya yang membutuhkan agar tim dapat tetap bekerja. Secara garis besar pada tahap eksekusi ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu manajemen tugas, manajemen jadwal, pengelolaan biaya atau anggaran, pengelolaan kualitas. Yang keempat, project monitoring. Project monitoring mengacu pada pemantauan kemajuan dan kinerja proyek untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terjadi sejalan dengan rencana manajemen proyek yang sudah dibuat. Dengan proses monitoring ini, maka ketika terjadi penyimpangan, maka Anda dapat segera mengetahui dan memperbaikinya.
Yang kelima, yang terakhir, tahapan manajemen proyek yang terakhir adalah project closure. Untuk penutupan proyek, di tahap ini hasil akhir akan disajikan kepada klien atau para pemangku kepentingan setelah produk atau hasil akhir disetujui. Maka produk akan dirilis dan manajer proyek akan meninjau dan menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Manajer proyek dapat mengarsipkan dokumentasi proyek untuk digunakan lebih lanjut sebagai contoh pada proyek lain atau kebutuhan yang lain. Untuk mengakhiri proyek, manajer proyek perlu mengadakan konfirmasi dari semua pihak, baik itu dari pemangku kepentingan, klien, bahkan tim. Dengan demikian, maka tidak ada lagi permintaan perubahan di menit-menit terakhir. Manajer proyek juga akan segera resmi merilis sumber daya yang dipergunakan dalam memperkerjakan proyek, baik itu anggota tim, kontraktor eksternal, atau yang lain. Nah, untuk yang terakhir ini, rancangan anggaran biaya proyek yang saya buat dengan judul perbaikan komputer. Di sini ada sistem analis dengan tipe pekerja dengan maksimal 100% yaitu 1 orang dengan bayaran 500.000 per hari. Lalu ada programmer yang statusnya pekerja dengan pekerja 1 orang dengan biaya upah 750.000 per hari. Ada desainer pekerja juga, ada 1 orang dengan biaya upah 400.000 per hari. Dan di sini ada material-material yang diperlukan dalam proyek perbaikan komputer ini, yaitu ada software, internet, komputer, listrik. Pada software dengan biaya 1 juta, internet dengan biaya 200.000, komputer dengan biaya 5 juta, listrik dengan biaya 200.000. Langsung saja kita ke Microsoft Project. Di Microsoft Project ini ada judul komputer ini, judul perbaikan komputer dengan durasi pengerjaan 25 hari. Dimulai dari 4 Februari 2021 sampai 5 Februari 2021. Dari 4 Januari 2021 sampai 5 Februari 2021. Pertama ada supply system. Pada supply system ini dikerjakan dari tanggal 4 sampai 11. Dengan identifikasi masalah diperkerjakan 1 hari pada hari Senin. Definisi lingkup kerja pada hari Selasa, dan penyusunan proposal pada hari Sabtu. Jumat. Pada identifikasi masalah kita diperlukan sistem analisis. Pada definisi lingkup kerja kita membutuhkan sistem analisis dan komputer. Pada penyusunan proposal kita membutuhkan sistem informasi, sistem analisis, komputer, dan internet. Pada analisis sistem kita mengerjakan dengan durasi waktu 9 hari pada tanggal 12 Januari sampai 22 Januari. Dari hari Senin tanggal 11 Januari ada analisis kebutuhan software dengan durasi 4 hari sampai hari Kamis. Membutuhkan 1 komputer, 1 internet, dan sistem analisis dan software juga.
Lalu ada analisis kebutuhan dari tanggal 15 Januari sampai 19 Januari, membutuhkan komputer, internet, sistem analisis, dan software. Analisis kebutuhan hardware dengan durasi 2 hari dari tanggal 20 Januari 2021 sampai 21 Januari 2021. Membutuhkan internet, komputer, sistem analisis, dan software dengan total biaya 1 juta. Pada analisis sistem ini kita membutuhkan 5,5 juta, dan pada survei sistem yang tadi kita membutuhkan biaya 6,7 juta. Lalu ada desain sistem. Digunakan memperkerjakan desain sistem selama 10 hari dari tanggal 25 Januari sampai 5 Februari 2021. Pertama ada permodalan sistem dikerjakan untuk 1 hari. Membutuhkan internet, komputer, listrik, programmer, sistem analisis, dan software. Mengeluarkan biaya 1,45 juta. Desain perangkat keras atau jaringan digunakan 1 hari. Membutuhkan desainer, internet, komputer, listrik, programmer, dan software dengan biaya 1,15 juta. Lalu ada desain deskripsi pengguna dikerjakan 1 hari dan membutuhkan desainer, internet, komputer, listrik, sistem analisis, dan software dengan biaya 900.000. Lalu ada pembuatan sistem durasi 1 hari, membutuhkan programmer, software, sistem analis, listrik, komputer, internet, membutuhkan biaya 1,25 juta. Lalu testing sistem dengan durasi 1 hari, membutuhkan programmer, komputer, internet, listrik, sistem analis, dan software, mengeluarkan biaya 1,25 juta. Lalu implementasi sistem dikerjakan dalam 2 hari, membutuhkan internet, komputer, listrik, programmer, sistem analis, dan software, mengeluarkan biaya 22,5 juta. Yang terakhir yaitu pelatihan dengan durasi 3 hari, menggunakan software, sistem analis, programmer, listrik, komputer, dan internet dengan total biaya 3,75 juta. Dalam desain sistem dengan total 12,25 juta, dan dalam keseluruhan biaya yaitu 24,45 juta. Selanjutnya, ini adalah data untuk yang tadi yang harga resource name. Ada sistem analis, programmer, desainer, software, internet, komputer, dan listrik dengan biaya sekian. Dan untuk melihat total project yang digunakan yaitu ada di sini di project informasi lalu statistik. Nah, di sini pada project perbaikan komputer dimulai pada tanggal 4 Januari 2021, berakhir pada hari Jumat 5 Februari 2021 dengan durasi waktu 25 hari dengan bekerja selama 256 jam dengan total biaya akhir yaitu 24.450.000. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.